Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Quran Hadis bab 4 tentang hadis menyayangi anak yatim. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar seria kartun Upin dan Ipin. Coba kisahkan apa yang terjadi dengan keluarga yang ada dalam gambar di samping. Mungkin tidak asing lagi bahwa Alkisah Upin dan Ipin beserta Kak Ros telah menjadi anak yatim dan piatu sejak kecil. Nah, apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Kita lihat, kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Ini disebut anak yatim, anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara itu, piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Ini beda antara anak yatim dan anak piatu. Kalau anak yatim piatu bagaimana? Kalau anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal ayah dan ibunya. Ini adalah anak yatim piatu. Kalau anak yatim ditinggal ayahnya, kalau piatu ditinggal ibunya. Di sisi lain, janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah kehilangan orang tua. Semua akan ditinggal, semua akan kembali kepadanya. Karena janji Allah pasti tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan aku bisa, pasti bisa. Kalian tidak sendiri, yakin banyak orang yang peduli, termasuk yang peduli dan sangat menyayangi anak yatim piatu adalah teladan kita semua umat Islam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Karena kisah hidup ini pula, Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. An Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatimi fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma
syai'an. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyarakan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Ini antara hubungan antara Rasulullah SAW dengan anak yatim atau dengan orang-orang yang menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim piatu. Sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Jangan lupa menghibur mereka saat dirundung kesedihan, turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka. Jika kita berlebih serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang memelihara serta menyayangi yatim, maka kelak dijanjikan dekat dengan beliau di surga. Masya Allah. Semoga kita selalu menyayangi anak yatim piatu. Anak yatim itu harus kita sayangi, bukan untuk disakiti, apalagi menghardik anak yatim. Semoga kita selalu bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.